pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang pria ditemukan tewas di dalam irigasi di Lampung Selatan dengan luka akibat dianiaya senjata tajam. Banjir! Sekolahan! Tembok sekolah di Tanggamus jebol akibat diterjang banjir. Empat desa di Kecamatan Bengkunat, pesisir barat tidak ada sinyal telepon dan internet. Mayat pria ditemukan di dalam irigasi persawahan Desa Taman Baru, Kecamatan Penenggahan, Lampung Selatan, Senin siang. Jenazah hanya mengenakan kaos saja dan tidak mengenakan celana. Pada jenazah terdapat beberapa luka akibat sabetan tajam di paha, tangan, dan leher. Korban tewas diduga akibat dibunuh. Polisi yang datang langsung menggelar olah TKP dan mengevakuasi jenazah. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan kartu identitas maupun barang berharga lainnya. Jenazah ditemukan pertama kali oleh petani yang sedang memperbaiki saluran air irigasi yang mampet. Warga sekitar tidak mengenali korban. Sekitar kurang lebih jarak 3 meter. Di situ saya agak terkejut melihat ada orang tergeletak di dalam irigasi. Saya kurang tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal. Kebetulan ada Bapak Burbayadi datang di pos posisi saya. Sudah posisi kaget itu, dia pun langsung berhenti. Nah, nggak selang lama dari itu, Pak Burbayadi langsung ngebel aparat desa. Nah, udah datang semua itu orang-orang desa. Hingga berita ini disusun pada Senin sore, polisi Lampung Selatan belum memberikan keterangan penyebab kematian korban yang belum diketahui identitasnya tersebut. Polisi mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ambruk! Banjir! Sekolahan! Tembok Sekolah Dasar Negeri 1 Wonosobo Tanggamus ambruk usai diguyur hujan deras selama lebih 3 jam hari Minggu. Ambruknya tembok direkam warga yang tinggal di samping sekolah. Warga segera bergotong royong menyingkirkan material bangunan yang ambruk supaya tidak menutup jalan. Selain tembok ambruk, sejumlah rumah dan ruangan di SD Negeri 1 Sinar Saudara juga terendam banjir setinggi 50 cm. Para murid terpaksa tidak belajar pada Senin pagi dan membantu membersihkan ruang kelas mereka dari sisa air dan lumpur. Kronologisnya karena ini air terlalu besar, ternyata tidak bisa menampung beban air itu, jadi bisa terjadinya meluapnya air itu Pak, langsung meledak, mampet. Saat kejadian itu kapan Pak, dan Bapak ada di mana? Kemarin sore ketika kami masih di dalam rumah Pak. Air yang masuk tadi malam itu ada 3 lokal, yaitu kelas 4, 5, dan 6 Pak. Setelah itu dibersihkan dan kering, itu akan dimulai belajar mengajar seperti biasa Bu? Iya, seperti biasa kita laksanakan KBM-nya supaya ya itu aktif kembali, kegiatan belajarnya tidak terganggu. Hingga Senin sore belum ada data resmi total rumah atau bangunan yang rusak dari pihak terkait. Pemerintah daerah diminta segera turun tangan membantu warga dan sekolah yang rusak akibat diterjang banjir.
Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pikap baru yang masih berplat nomor polisi warna putih ini terperosok ke rawa di pinggir jalan lintas Probolinggo, Lampung Timur, Senin sore. Warga membantu mengevakuasinya. Pikap ditarik truk dan warga mendorongnya dari belakang. Kecelakaan terjadi setelah pikap menghindari jalan yang berlubang, namun karena di depannya ada mobil yang berhenti, sopir membanting setir hingga masuk ke rawa. Apa sih penyebab kecelakaannya, Mas? Dari lubang. Lubang apa, Mas? Memang bahaya ya? Iya, bahaya. Berapa orang, Mas? 3 orang. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah selamat. Nggak ada korban jiwa? Alhamdulillah nggak ada. Ini mau kemana? Bawa ke rumah. Apa harapannya? Ya, dibenerin lah jalannya lah. Bagian depan pikap ringsek, 2 penumpangnya dievakuasi ke puskesmas karena terluka. Para pengendara meminta pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak sebelum merenggut korban jiwa. Mustaqim melaporkan dari Lampung Timur. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung Senin siang kembali menangkap seorang anggota komplotan pencuri mesin penggilingan padi di Universitas Lampung. Tersangka bernama Roni Handayani, warga Kelurahan Surabaya, Bandar Lampung. 2 temannya bernama Saprozi dan Muji Haryono telah ditangkap lebih dulu. Tersangka Roni merupakan otak pencurian tersebut. Ia merupakan petugas kebersihan di Universitas Lampung. Pencurian atas perintahnya karena Roni yang mengetahui jadwal patroli satpam saat malam hari. Tersangka juga pernah mencuri mesin penggiling kopi dan beberapa pendingin udara atau AC di sejumlah gedung fakultas di Unila. Karena dia sebagai pekerja di sana, temannya menyampaikan itu ada mesin. Terus bagaimana? Ya udah kita ambil saja. Karena itu tempatnya kosong dan tidak diawasi sehingga dia sebagai pekerja dengan mudah untuk mengambil mesin tersebut. Untuk pengakuannya dia dari hasil penyelidikan baru sekali, tapi hal itu kita akan masih mendalami dari beberapa barang bukti yang juga kita amankan. 1 tersangka lagi masih buron. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Masuk TV.